Dan untuk mematahkan kekhawatirannya, Sarah nanya lagi nih, rumah kamu di mana? Sambil berak nih, rumah kamu di mana? Itu di pohon depan. Tadi kamu lewat nggak lihat aku? Kata perempuan itu kan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali membawakan kisah horor Wawa yang sudah masuk ke part 117. Buat kalian yang lagi nonton video ini sambil menjalankan ibadah puasa, gimana puasanya hari ini Semoga lancar-lancar semua ya. Nah, jadi di video kali ini aku akan menceritakan satu kisah horor yang dialamin sama Wawa aku pada saat dia dan keluarganya pergi berlibur ke sebuah desa kecil di mana neneknya ini tinggal. Nah, si narasumber ini tiba-tiba saja bertemu dengan seorang gadis misterius yang ternyata sedang mencoba mengingat kembali memori dia bersama si Wawa ini di masa lampau. Dan selain itu juga mengungkap masa kelam dari gadis misterius ini. Kisah ini betulan epic, Saran aku nih ya, di awal aku mau bilang jangan nonton sendirian ya, karena seseram dan seepik itu, bener aja sih. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke apanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah horor kali ini berasal dari Wawa aku yang kita sebut aja namanya Sarah, yang berasal dari Jambi. Halo Sarah. Nah, kisah ini merupakan pengalaman pribadinya Sarah pada tahun 2014 lalu, di mana waktu itu dia masih berusia 13 tahun atau masih duduk di bangku SMP. Disclaimer dulu sebenarnya Sarah ini sejak kecil memang cukup peka dengan keberadaan makhluk-makhluk gaib Dia bisa merasakan bahkan bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata ini walaupun ya cuma sesekali, nggak terlalu intens. Nah, balik lagi ke ceritanya Jadi waktu itu Sarah ini baru saja selesai menjalankan ujian semester dan juga memasuki masa-masa liburan. Nah, karena liburan sekolah yang cukup panjang, akhirnya keluarga Sarah pun memutuskan untuk pergi ke Medan untuk mengunjungi neneknya. Mereka pergi dengan total 6 orang anggota keluarga terdiri dari kakak perempuannya si Sarah namanya Kak Dewi, terus 2 abang si Sarah namanya Bang Ilham dan juga Bang Sony, terus ada mama, papanya si Sarah sama si Sarah ya. Mereka berenam ini semua berangkat menggunakan sebuah bus yang memakan waktu cukup lama 2 hari 2 malam nih untuk sampai di kota Medan. Dan sesampainya di kota Medan mereka nggak langsung bisa nyampe ke rumah neneknya nih, karena rumah nenek ini jauh kali dari pusat kota Jadi mereka masih harus melanjutkan perjalanan lagi menggunakan mobil pribadi yang memakan waktu kurang lebih 1 jam. Udah nyampe di sana mereka tetap harus melanjutkan perjalanan dengan naik becak selama 15 menit. Nah, selama di perjalanan waktu di becak ini rupanya akses untuk masuk ke wilayah desa itu juga bisa dibilang nggak mudah gitu loh, karena mereka harus melewati jalanan yang berlubang dan juga rusak parah. Tapi meskipun kondisi jalannya hancur parah mereka semua dimanjakan pemandangan yang sangat asri Sepanjang jalan ke desa nenek tuh semua dipenuhi pepohonan dan juga kebun karet rindang di kanan kirinya. Mereka juga masih bisa mencium aroma pepohonan yang macam peppermint gitu saking segarnya. Tapi selain itu juga Sarah ini mulai merasakan nih ada aroma-aroma aneh yang berkaitan dengan mistis gitu. Soalnya kan si Sarah kan lumayan peka kan Adalah tuh setelah beberapa saat menempuh perjalanan, sampailah mereka di sebuah desa yang sangat indah. Desa ini dikelilingi sama sawah-sawah bertingkat dan juga gunung-gunung yang lumayan tinggi menjulang. Suara burung dan juga jangkrik sesekali masih terdengar dan menambah asri suasana di desa ini. Nah, di desa ini kebanyakan memang rumah warganya itu masih berupa rumah-rumah panggung gitu dengan desain lawas khas zaman dulu gitu loh. Terus tidak lama kemudian rombongan keluarga Sarah pun berhenti di salah satu rumah panggung yang merupakan rumah neneknya Sarah. Baru sampai di depan halaman nih mereka langsung tuh disambut sama nenek sama pamannya si Sarah, bibinya Sarah dengan penuh rasa haru. Maklum Nadia, waktu itu kami tuh nggak balik ke sana tuh ada mungkin terakhir kali sekitar 7 tahun yang lalu gitu Nadia. Makanya pas ketemu mereka saling melepas rindu yang kemudian diikuti beberapa tetangga-tetangga juga yang turut menyambut kehadiran keluarganya Sarah. By the way juga karena desa ini cukup terpencil sebagian besar warga di sana ini masih ada hubungan saudara gitu sama si Sarah ya. Nah, pada saat melihat Sarah, neneknya tidak kuasa menahan rasa haru beliau memeluk Sarah erat kali sembari berkata, "Ya ampun cucu nenek udah gadis," kata nenek. Nenek lalu menggandeng tangan Sarah dan mempersilahkan masuk ke dalam rumah untuk makan dan juga beristirahat. Nah, selama di dalam rumah keluarga mereka pun saling ngobrol dan bertukar cerita satu sama lain. Saking serunya mau ngobrol waktu itu tidak terasa hari sudah sore dan sudah waktunya buat mandi. Sarah pun langsung bersiap untuk mengambil beberapa perlengkapan mandi di kamarnya. Dan by the way juga rumahnya neneknya Sarah ini kebetulan tidak punya kamar mandi pribadi. Hampir semua rumah di sana nggak punya kamar mandi pribadi Dan sebagian besar warga menggunakan kamar mandi umum atau juga toilet umum untuk melakukan aktivitas macam cuci baju, cuci piring, mandi.
Dan di desa itu ada 2 kamar mandi umum, Wak. 1 kamar mandi khusus laki-laki, 1 lagi khusus perempuan. Dan kedua kamar mandi ini berada di tempat terpisah dan jaraknya juga lumayan jauh. Tapi Wak, kata Sarah, meskipun digunakan bersama-sama oleh banyak orang, air yang mengalir di kamar mandi umum itu gak pernah kehabisan gitu loh, Nat. Karena airnya ini langsung mengalir dari gunung, Wak, yang memang disalurkan pakai macam pipa bambu itulah. Dah tuh kan, sesaat sebelum pergi ke kamar mandi umum, neneknya ini sempat manggil Sarah. Terus, Sarah sini dulu, katanya. Apa, Nek? Nah, waktu itu nenek langsung dipegang tangan Sarah dan beliau memasangkan sebuah gelang jimat yang terbuat dari tali pengikat beras. Nah, di gelang itu juga ada beberapa jenis rempah-rempah gitu loh, Wak, sebagai hiasannya. Nah, waktu lagi mengikatkan gelang di tangannya Sarah, rupanya ayah Sarah yang kebetulan ada di dekat mereka tiba-tiba ngomong, Mak ini masih percaya aja sama hal-hal macam gitu. Itu kan ada kisah lama, Mak gak bakal datang lagi kok dia, kata ayah. Nah, terus nenek jawab, ikhtiar itu lebih baik, dibanding kita gak melakukan apapun. Walaupun dia nggak ada lagi, yang penting Uma udah berikhtiar ini untuk jangan ganggu cucu Uma nih. Nah, mendengar perdebatan kecil itu, Sarah sebetulnya juga nggak begitu paham waktu itu akan maksud omongan mereka. Apalagi waktu itu cuman Sarah aja, Wak, yang dikasih gelang sama nenek tuh. Kak Dewi ini ya, kakak Sarah juga mau ikutan mandi, nggak dikasih. Tetapi gara-gara memang udah kelelahan dan pengen mandi langsung nih, Sarah pun diam aja dan tidak memperdulikan akan hal itu. Nah setelah gelang tersebut selesai dipasang, Wak, Sarah sama Kak Dewi pun langsunglah bergegas ke kamar mandi sambil membawa handuk, baju serta ember kecil yang berisi alat mandi, Wak. Nah, setelah 2 menit berjalan kaki, sampailah mereka nih di kamar mandi umum kan. Dan ternyata beberapa orang yang ada di sana mengenal Sarah sama Kak Dewi. Mereka pun saling menyapa dan ngobrol-ngobrol ringan, Wak. Tapi di sini cuma Kak Dewi aja nih yang menanggapi warga-warga di sana, sedangkan Sarah bablas aja tuh, dia langsung masuk kamar mandi kan, udah gerah kali aku, Nat. Dah dia pun bersiap memakai kain selendang yang memang digunakan untuk penutup tubuh pada saat mandi. Nah, 10 menit kemudian Sarah pun selesai mandi dan sudah berganti baju. Sedangkan Kak Dewi belum selesai, gara-gara kan Kak Dewi tadi sempat ngobrol-ngobrol dulu sama warga kan. Nah, karena Kak Dewinya telat mandi dan dia ini juga terkenal kalau mandi lama kali, Sarah pun jadi gak sabar mau nungguin dia. Dia buru-buru balik aja. Kak, aku ke rumah duluan ya, Kak, lama kali kau, kata. Ayah pergilah kok Sarah, pergilah duluan, kata Kak Dewi. Dah Sarah pun bergegaslah pulang meninggalkan Kak Dewi. Nah, baru sekitar 2 langkah aja meninggalkan kamar mandi itu, Wak, tiba-tiba saja Sarah dikejutkan oleh kedatangan seorang perempuan yang sekitar 19-20 tahunan gitulah umurnya, yang muncul dari arah pohon mangga. Nah, by the way, di dekat pintu keluar kamar mandi itu ada pohon mangga tinggi kali, Wak, rindang lah pokoknya. Nah, secara mengejutkan perempuan yang tiba-tiba datang ini langsung berkata sama si Sarah, kok ingat aku enggak? Sambil nyengir dia nih, Wak, dengan posisi kepala emereng ke kiri kayak gini lah, tatapannya kosong tapi, kok ingat aku enggak? Katanya, kakak siapa? Kata Sarah kan. Lupa kok ya, aku Kinara, kata perempuan itu. Nadanya lembut kali tapi lambat gitu, Wak. Maaf Kak, aku gak kenal, aku balik dulu lah ya, kata si Sarah kan. Nah, Sarah pergi aja tuh, Wak, ninggalin si perempuan itu, Wak. Waktu Sarah pergi ini pun perempuan tuh masih terdiam mematung gitu di bawah pohon. Nah, waktu itu Nadia, aku pikir orang ini mohon maaf ya, macam orang gangguan jiwa aja gitu. Soal tingkahnya aneh kali. Tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia nanya ke aku pun bukan macam orang normal. Dan selama di jalan sampai ke rumah itu, Sarah berjalan pelan nih sambil terus pikir, siapa kakak tadi itu? Kok bisa pula dia kenal nama aku? Tapi bisa aja lah, kan aku udah pernah juga main ke sini, batin si Sarah. Dan Sarah pun gak ngambil pusing, Wak, dan melupakan kejadian pertemuan dia dengan Kinara itu. Nah, sesampainya di rumah, Wak, Sarah pun langsung merebahkan dirinya di kasur dan tertidur pulang pulas. Nah, di dalam tidurnya, Wak, Sarah bermimpi sesuatu yang cukup aneh sekaligus menegangkan. Ya, jadi ceritanya di mimpi itu Sarah melihat ada seorang gadis yang berlari kencang kali nih ke dalam hutan, macam kayak dikejar-kejar gitu dia. Sarah memang nggak bisa melihat secara jelas, Wak, wajah gadis itu karena situasinya memang gelap tuh, malam hari gitulah. Nah, setelah berlari ketakutan dan beberapa kali terjatuh, Sarah ini tiba-tiba melihat di belakang gadis itu ada sekitar 5 orang pria lah yang juga mengejar si perempuan ini. Nah, dari perawakannya pria-pria itu berusia sekitar 30 tahunan ke atas, Wak. Dan entah gimana detailnya, Sarah melihat mereka berlima ini berhasil menangkap si gadis yang berlari tadi. Si gadis ini juga langsung berteriak meminta tolong, tapi Sarah yang ada dalam mimpi itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu, Wak, melainkan hanya bisa melihat si perempuan itu dari balik pohon. Dan di momen ini badan Sarah tuh langsung membeku, nggak bisa digerakkan, Wak, karena juga dia ngerasa takut gitu loh dalam mimpi itu. Dan di tengah ketakutannya Sarah mendadak barulah itu terbangun setelah merasakan ada sesuatu yang menempel di jari kakinya. Woi, bangun, sholat asar.
Nah, rupanya Bang Ilham yang bangunin si Sarah wah. Nah, dengan perasaan sedikit kesal dibangunin tiba-tiba kayak gitu sama si abang ini kan, Sarah pun segera bersiap sholat asar dan melupakan mimpinya barusan wah. Ya, nah seusai sholat wah, Sarah pun jalan-jalanlah ke arah pekarangan belakang rumahnya neneknya untuk melihat-lihat. Rupanya di sana ada neneknya, ada mamanya lagi masak dengan menggunakan tungku kayak gitulah. Dan Sarah pun duduklah di sebuah tangga kayu di dapur sembari mengamati kegiatan mereka. Setelah sekitar 15 menitan gitu lah wak duduk di sana, Sarah udah mulai bosan nih. Dia pun memutuskan untuk jalan-jalan keluar di belakang dapur. Di sana Sarah melihat ada pemandangan indah kali Nadia, ada banyak kali deretan pohon-pohon kelapa yang berjarak-jarak yang digunakan sebagai pembatas antara rumah warga dengan sawah. Dan di belakang sawah tuh macam ada siluet biru pegunungan gitulah yang sedikit berkabut. Wah, indah kali, aku bisa terbayang. Dan Sarah pun teruslah berjalan ke arah pepohonan kelapa untuk menikmati keindahan sore itu, hingga kemudian dia lagi-lagi dikejutkan dengan suara yang tidak asing di telinganya. Sarah, kamu beneran lupa sama aku? Kamu lupa katanya wak. Nah rupanya suara itu suara siapa? Suara milik Kinara yang tadi dia temuin waktu di kamar mandi itu wak. Kinara terus bertanya dengan tempo suara yang pelan dan lama-lama macam bergema gitu. Nah Sarah yang shock dengan kehadirannya si Kinara ini langsung berlari sekencang-kencangnya kan, langsung masuk dalam rumah. Mama sama neneknya melihat Sarah lari ketakutan pun langsung nanya, kenapa kok nak? Tapi Sarah nggak berani jawab, dia langsung masuk ke dalam kamar dia. Nah di momen ini Sarah betul-betul merasa janggal sama si perempuan tadi nih. Kenapa perempuan ini tuh terus muncul dan memaksa Sarah untuk mengingat dia? Tapi lagi-lagi gegara Sarah ini nggak mau liburannya terganggu gitu kan, dia pun melupakan lagi ya kejadian itu. Tapi Wak, semakin hari berada di sana, semakin Sarah ini mengalami kejadian-kejadian yang jauh lebih tidak masuk akal. Apa aja masuk. Nah jadi Wak ceritanya pada suatu maghrib Sarah ini mengalami gangguan yang betul-betul di luar nalar. Dan by the way juga desa ini memiliki satu aturan penting yang harus dipatuhi oleh warga-warganya dan juga oleh tamu-tamu yang datang. Yaitu tidak boleh ada satupun anak-anak atau anak gadis yang berada di luar rumah pada saat maghrib hingga waktu maghrib selesai. Karena menurut kepercayaan warga di sana, anak-anak dan juga anak gadis ini sering dijadikan incaran gitu loh sama makhluk-makhluk gaib yang suka mengganggu di sana. Nah di hari itu sebelum maghrib tiba, keluarga Sarah yang laki-laki mulai dari kedua abangnya, pamannya, bapaknya langsung pergi ke musola terdekat nih untuk melaksanakan sholat maghrib. Sedangkan neneknya, bibi sama mamanya si Sarah pergi ke rumah saudaranya yang berjarak sekitar 2 rumah lah dari rumah nenek. Nah kebetulan di rumah saudaranya si Sarah ini lagi ada acara pengajian Wak, yang memang biasanya dilaksanakan setelah sholat maghrib di sana. Tapi Sarah sama Kak Dewi nggak ikut tuh, di rumah aja. Dan sebelum pergi nenek juga sempat berpesan, cucuku Sarah sama Dewi hati-hati ya di rumah, kalian tidak usah keluar rumah pas maghrib, tunggu selesai maghrib dulu baru boleh keluar. Nah selesai berpesan seperti itu nenek pun pergilah keluar rumah sekitar jam 5-an sore Wak. Jadi di rumah itu cuma ada siapa? Sarah sama Kak Dewi aja ya. Dan selama berada di dalam rumah itu mereka sengaja mengunci pintu dari dalam nih sesuai permintaan neneknya. Nah segala sesuatunya sebenarnya aman-aman aja Wak sampai sini. Tapi beberapa saat kemudian entah karena kebanyakan makan lah kan si Sarah ini kebelet buang air besar Wak. Saking kebeletnya Nadia waktu itu sampai perut aku nih melilit kali, rasanya betul-betul sakit gitu loh, nggak ketahan. Awalnya Sarah masih berusaha sebisa mungkin untuk nahan itu, nanti aja lah aku pupnya tunggu selesai maghrib gitu kan. Tapi lama-lama nggak bisa kutahan, Nadia betul-betul kebelet kali. Akhirnya Sarah ini bilang sama kakak, kak temenin aku ke toilet kak, sesak kali aku mau berak kata. Tahanlah dulu Sarah, kita nggak boleh keluar maghrib gini, lo kok nggak ingat pesan si nenek? Tapi aku udah nggak tahan. Betul kata cepatlah kawan ini. Wah, takut aku kata kakak. Pantau lah. Pergi aja si Sarah ini Wak. Tanpa menunggu persetujuan yang Kak Dewi, Sarah langsung lari keluar rumah menuju ke toilet umum saking kebeletnya tuh. Maghrib ini kan dia nggak boleh kan. Udah lah tuh, Sarah berlarinya. Sesampainya di sana, Sarah merasa kalau suasana di WC itu suram kali Nadia, karena cuma diterangi sama lampu bohlam kuning yang kecil kali wattnya tuh yang biasa digunakan untuk ngangetin ayam. Sekecil itu cahaya tuh. Udah nggak peduli lagi si Sarah Wak. Sarah pun langsung masuklah ke salah satu bilik untuk buang hajat di situ. Nah jujur waktu itu perasaan aku udah nggak enak kali Nat. Apalagi waktu aku
melihat pohon mangga besar yang tumbuh menjulang tepat di dekat kamar mandi waktu dia ketemu sama Kinara tuh. Beda kali suasana di situ. Nah, di saat si Sarah ini sedang melakukan aktivitas buang hajatnya ini, Wak, samar-samar dia mendengar suara seorang perempuan sedang bersenandung dari bilik sebelah dia itu. Suaranya halus, lembut kali dia. Nah, di sini Sarah merasa sedikit lega, Wak, karena setidaknya ada orang lain di WC umum itu selain dirinya kan. Ya alhamdulillah ada orang lain yang tidak sendirian. Dan gak lama kemudian, Wak, Sarah pun memulai obrolan lah dengan perempuan itu berbatas sama temboknya. Kamu sendirian aja kesini, tanya si Sarah kan. Iya, aku sendirian, kata perempuan itu, Wak, dengan suara yang samar tapi menggema. Nah, di momen ini Sarah agak bingung sedikit. Kok suara cewek itu jauh kali? Apa dia masuk ke bilik paling ujung ya? Aku pikir di sebelah aku, soalnya itu udah bersenandung dekat kali suaranya. Dan untuk mematahkan kekhawatirannya, Sarah nanya lagi nih, rumah kamu di mana? Sampai berak nih. Rumah kamu di mana? Itu di pohon depan. Tadi kamu lewat nggak lihat aku? Kata perempuan itu. Dan sama, Wak, suaranya juga masih menggema kayak yang pertama tadi. Nah, mendengar jawaban itu, Sarah pun mulai sedikit merasa takut. Tapi, Wak, sedetik kemudian Sarah pun berusaha mengusir pikiran buruknya. Lagi-lagi Sarah kembali bertanya sama perempuan itu. Kamu kebelet kali ya, katanya gitu kan. Emang kau nggak takut sendirian di sini? Katanya kalau di sini keluar maghrib pamali, kata si Sarah. Enggak kok, kata perempuan. Aduh, merinding aku. Enggak kok. Harusnya kan kamu yang takut, kata si perempuan ini, Wak. Iya juga ya, dalam hati ya si Sarah ini kan. Dan setelah dia merasa cukup lega buang hajatnya udah selesai beraknya kan, Sarah pun langsung bersiap-siap keluar tanpa izin ke si perempuan itu lagi. Dengan tekad dan keberanian macam Umar bin Khattab nih, yang pasang wajah cool. Meskipun aslinya juga gemetar kali badan aku tuh, Nadia. Aku langsung buka pintu, mau kabur ini. Dan baru 4 langkah aja aku keluar, Nadia, di mana posisinya waktu itu juga aku berada di bawah sebuah pohon mangga tadi itu. Tiba-tiba Sarah berhenti gegara mendengar ada suara lagi yang sedang menyapanya. Tapi kali ini suaranya nggak berasal dari dalam WC, Wak. Tidak. Suaranya melainkan berasal dari atas pohon mangga. Kok buru-buru? Ini loh rumah aku. Kata suara di atas. Dan entah karena apa, Nat, ada sesuatu yang menggerakkan kepala aku nih biar ngedongak ke atas tuh loh, ke arah sumber suara nih. Dan ketika ditengok ke atas, ternyata ada sosok kuntilanak, Wak. Gak biasa sosok kuntilanak, tahu kalian? Posisinya macam yang kemarin, terbalik macam kelelawar. Kakinya di atas, kepalanya di bawah, sambil ketawa cekiki kan. Dan yang seramnya lagi, Wak, kepala kuntilanak tuh lepas dari badannya, dan dalam posisi terbalik itu kepala si perempuan ini dibawa ya pakai tangan kanannya. Kebayang nggak, Wak? Udah terbalik nggak ada kepala, tapi kepalanya dipegang tangan kanan. Ya Allah, Sarah yang nengok pemandangan mengerikan kayak gitu, apa nggak langsung membeku badannya, Wak? Betul pula tuh, seluruh tubuhnya langsung membeku dan jantung aku macam mau berhenti berdetak. Nah, dia shock kalau aku nengok itu, macam mau kabur tapi nggak bisa, badan aku tuh nggak bisa bergerak. Dan saking hebatnya ketakutan itu di pikiran aku, woi tolong pingsan aku, nggak pingsan sayangnya. Itu masih terus tuh, Wak, nengok si perempuan tanpa kepala macam kelelawar tuh. Dan nggak lama kemudian Sarah pun mencoba memejamkan mata dan mencoba berdoa meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah lindungi aku. Barulah seketika mendadak seluruh tubuhnya bisa digerakkan, langsung berlari tepur parit siapa ini si Sarah menuju ke rumah neneknya. Tapi Nat, walaupun aku bisa bergerak, bisa berlari itu, kaki aku berat kali, macam lari dalam mimpi tuh. Aku berlari tuh macam nggak sampai rumah nenek aku tuh. Tapi alhamdulillahnya, Wak, Sarah bisa sampai di rumah dengan selamat tanpa gangguan. Nah, sesampainya di rumah ternyata udah ada tuh nenek sama mamanya. Terkejut nengok Sarah dengan kondisi yang pucat pasi, menangis gitu kan, berkeringat dingin dia. Nak, kau kenapa? Ada apa? Kata mamanya kan. Tapi di situ Sarah udah nggak bisa jawab sepatah kata apapun, Wak, saking shocknya, tau kalian. Nah, nenek yang mulai mencium ada sesuatu yang nggak beres terjadi sama cucunya ini pun langsung negur Sarah. Nenek kan tadi udah bilang sama kau jangan pergi maghrib. Kenapa kau nggak dengerin nenek? Kata si nenek. Ngamuk nenek di situ, Wak. Tapi untungnya ketegangan di rumah itu pun berhasil diselesaikan dan neneknya ini pun menyuruh Sarah udah masuk ke dalam kamar, istirahat kau. Nah, ini masih di hari yang sama, Wak, ya. Di malam harinya sekitar jam 10 malam, Sarah ini mendadak terbangun gegara, badannya menggigil, demam tinggi si Sarah, Wak. Keluarganya yang panik pun kemudian hanya bisa memanggil bidan terdekat untuk memeriksa, dan bidan tersebut pun langsung mengkompres kepalanya Sarah dan memberikan beberapa obat. Nah, di situ ibu bidan ini sempat memberikan penjelasan ke keluarganya Sarah kalau Sarah ini sakit akibat apa? Shock berat, Wak. Dan setelah meminum obat, Sarah pun bisa tidur kembali dengan pulas hingga esok harinya. Ini parah nih waktu besok ya, dengar kalian.
Nah di keesokan paginya Wak, Sarah pun bangun dengan kondisi yang sudah baikan. Dan hari itu berjalan seperti biasa Wak, karena tidak ada keanehan apapun atau gangguan apapun yang dialami. Sarah sudah berani keluar rumah untuk membantu nenek menanam padi serta juga memungut siput di sawah itu. Sampai tibalah waktu sore nih, mereka semua pulang kan, mandi, makan malam dan beristirahat. Nah di waktu maghrib tiba Wak, Sarah betul-betul berada di rumah. Dia sama sekali tidak menginjakkan kakinya keluar, betul-betul kapok dia setelah kejadian kemarin tuh. Dia udah gak mau lagi melanggar perintah neneknya kan. Untungnya gak sak berak pula dia waktu itu. Dan setelah waktu maghrib usai sekitar jam 8 malam gitulah, Sarah sama Kak Dewi sempat pergi bersama Wak ke warung dekat rumah neneknya untuk membeli beberapa barang. Malam itu sebenarnya berjalan baik-baik aja Wak, dan dia tidak mendapatkan gangguan lagi dari sosok kuntilanak kelelawar tuh lagi, nggak ada. Nah, sesampainya di rumah setelah dari warung itu kan, Sarah pun melihat Bang Sony, abangnya dia, sedang berada di atas motor lagi bersiap-siap ini, ternyata mau pergi ke pusat kota untuk membeli makanan. Sarah merengek pengen ikut. Bang mau kemana? Ikutlah aku Bang. Ah nggak usah, nanti kau kenapa-napa macam kemarin pula nyusahin kau. Tapi Sarah terus tuh Wak, memaksakan hingga akhirnya dengan terpaksa neneknya Sarah pun mengizinkan Sarah untuk ikut pergi sama abangnya. Nah sebelum pergi nenek sempat berpesan kepada mereka berdua, kalau kalian sudah memasuki area kebun karet, jangan lupa bilang permisi ya. Ngomong dalam hati juga nggak apa-apa, yang penting kalian izin, kata neneknya kan. Itu pesannya Wak. Dan Bang Doni pun mengiyakan nasihat nenek dan langsung memacu sepeda motornya menembus kegelapan malam bersama si Sarah. Suasana malam itu cukup remang-remang Nadia, karena tidak banyak lampu di jalanan yang mereka lewati. Mereka hanya ditemani temaram sorot lampu kuning dan juga cahaya bulan yang bersinar di atas langit tuh. Sesekali juga mereka sempat berpapasan dengan beberapa motor yang lewat sambil membunyikan klakson seolah menyapa mereka. Nah di saat melewati perkebunan karet, mereka tidak lupa Wak melaksanakan perintah nenek. Dalam hati masing-masing, Sarah sama Bang Sony ini berkata, permisi kami orang baik numpang lewat, kata mereka. Dan untungnya pada saat melewati perkebunan karet yang pertama ini, mereka tidak mengalami kejanggalan apapun, sehingga mereka bisa sampai ke arah kota dengan selamat. Sesampainya di kota Wak, mereka membelilah beberapa makanan dan langsung bergegas balik lagi nih sebelum malam semakin larut ya kan. Nah baru beberapa meter mereka pergi Wak, langit mendadak gerimis. Turun gerimis. Meskipun demikian, Sarah sama Bang Sony tetap melanjutkan perjalanan karena takut nanti hujan bakal turun semakin deras ya kan. Sepanjang jalan Bang Sony ini membawa motornya agak ngebut supaya cepat nyampe di rumah Wak. Dan setelah beberapa saat sampailah mereka tiba lagi di area pepohonan karet. Jadi mereka masih lewat jalan yang sama persis kayak berangkat tadi kan Wak. Lewatlah perkebunan karet. Nah baru sekitar 200 meter memasuki jalan di area perkebunan karet itu, tiba-tiba hujan deras Wak turun. Nah di situ Bang Sony pun terpaksa untuk menepi di bawah salah satu pohon karet yang rindang kali untuk ngambil jas hujan di jok motor ya kan. Dan di saat Bang Sony memasukkan kunci untuk membuka jok, tiba-tiba terdengar brak gitu. Waktu ditengok ternyata ada macam daun pelepah pinang tuh tau kalian kan, jatuh nih di samping mereka. Nah Bang Sony keheranan, kok bisa ada pelepah pinang di hutan pohon karet ya kan. Dan di waktu yang bersamaan Wak, si Sarah ini pula justru nengok ke atas pohon ini buat mengecek dari mana asal pelepah pinang ini ya kan. Dan ketika mengarahkan kepalanya ke atas Wak, Sarah mendadak berteriak kencang kali, astagfirullahaladzim, gila Bang, apa itu? Ternyata Wak, di atas pohon itu Sarah melihat ada sosok kuntilanak dengan posisi kayang macam laba-laba terbalik tuh. Kepala sama rambutnya menjuntai ke bawah kan, tapi kakinya di atas. Jadi ini pohon, nah ini macam laba-laba, kakinya di sini, kepalanya sini bawah. Gitu. Terus si sosok ini mengeluarkan lidahnya yang hitam menjulur gitu. Panjang kali, aduh terbayang. Nah, mendengar teriakan si Sarah seketika Bang Sony juga ikutan tuh nengok ke atas pohon. Berteriak juga, Allahu Akbar deh. Allah deh apa? Aduh. Ya Bang lupa izin tadi, kata Bang Sony. Bang Sony juga nengok Wak. Dan ternyata Bang Sony lupa bilang permisi tadi waktu masuk. Mana kunci? Tadi waktu mau buka jok motor tuh ternyata kunci motor tuh terjatuh. Bang Sony pun terpaksa harus meraba-raba tanah karena susah kali cari kunci itu dengan mata telanjang Wak. Suasananya udah remang-remang. Cepatlah Bang, biar cepat pulang kita, kata si. Udahlah menangis siapa ini si Sarah. Dan kalian tahu Wak, sepersekian detik kemudian sosok kuntilanak tadi menjawab tangisan si Sarah. Jangan buru-buru, main dulu sama aku. Kata dia Wak, masih di atas pohon dia tuh Suaranya berat Wak, menggema, tapi suaranya laki-laki.
Tuh kalian, suara laki-laki. Dengan gemetar Bang Sony pun masih berusaha untuk mencari kunci motor itu lagi. Tangannya tetap terus meraba asal-asalan Wak, permukaan tanah yang juga udah lumayan becek itu. Akhirnya Bang Sony pun mendapatkan sebuah benda kecil panjang yang teksturnya keras. Oh alhamdulillah kuncinya ketemu, kata Bang Sony kan. Tapi Wak, setelah diamati lagi, setelah diraba-raba lagi nih Wak ya, sisi benda yang satunya itu memang keras, tapi sisi lainnya lembek kali. Bisa kalian bayangin kan, waktu pegang tuh ini keras, habis itu melembek. Nah Bang Sony waktu itu mengira benda tersebut adalah mungkin ranting atau ulat lah gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, ranting nggak mungkin ada sisi lembeknya kan. Sedangkan kalau ulat nggak mungkin dia betulang, keras kali ini. Karena penasaran Bang Sony pun mencoba mengambil benda tersebut dan mengarahkannya ke sinar cahaya supaya bisa tengok lebih jauh. Dan betapa terkejutnya mereka bahwa ternyata Wak, benda tersebut bukanlah ranting, bukan ulat. Tapi kalian tahu? Benda itu adalah jari kelingking manusia. Jari kelingking manusia nggak ada tangannya, memang jarinya aja. Macam awak buka kopernya bapak tuh yang isinya jari-jari. Satu jari itu pegang sama Bang Sony itu, astagfirullah. Dan nggak sampai di situ aja Wak. Secara tiba-tiba kuntilanak di atas mereka tadi menertawakan ketakutan mereka dengan suara yang besar kali. Dan dalam seketika Wak, ketawa cekikikan tadi tuh berubah menjadi tangisan yang menyayat hati. Abis itu berubah lagi, ketawa cekikan lagi. Abis itu tenangis lagi kayak gitu terus Wak. Dan di saat kuntilanak ini tertawa Wak, dia ngomong kayak ini. Cariin jari aku yang hilang dong, biar aku bantuin cari kunci kamu yang hilang. Kata dia. Dengan tubuh bergetar Bang Sony tetap fokus itu buat mencari kunci motor itu kan. Sedangkan Sarah udahlah itu tenangis-nangis bergetar badannya. Nah melihat dua orang yang semakin ketakutan ini, si kuntilanak tersebut justru merangkak turun dari atas pohon itu Wak, menuju ke arah mereka. Dan seramnya lagi si kuntilanak ini merangkak dengan gerakan yang patah-patah dan kerak kayak gitu Wak. Dan setelah beberapa saat mencari, alhamdulillah kunci motor Bang Sony ketemu. Nggak pakai lama, Bang Sony pun langsung nyalain motor. Sarah langsung melompat ke belakang Bang Sony dan mereka langsung tancap gas kabur dari perkebunan karet. Di tengah derasnya hujan, Bang Sony mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi Wak, saking takutnya. Tapi rupanya perjalanan mereka untuk sampai ke rumah dengan selamat ini Wak tidak berhasil di malam itu. Karena apa? Kuntilanak tadi itu rupanya ngejar mereka dari belakang Wak. Bang Sony sesekali kan ngecek ke spion Wak. Di sana Bang Sony melihat sosok si kuntilanak itu melompat dari satu pohon ke pohon lain macam laba-laba gitu Wak. Tapi masih dalam posisi kayang, melompat-lompat ya. Dan dia tetap terus tertawa dengan suara yang menggema mengatakan, "Kamu lupa aku ya? Kamu lupa sama aku ya? Aku Kinara," katanya. Si Kunti ini masih terus mengejar mereka di sepanjang area pepohonan itu Wak. Hingga kemudian debar, jatuh mereka dari motor. Karena kan Bang Sony ngendarin motornya ugal-ugalan juga kan Wak. Jatuh, terungkup. Dan pada saat itu Sarah pun langsung pingsan. Nah terus tidak lama kemudian Sarah ini pun terbangun di suatu kamar yang dia sendiri nggak tahu itu kamar siapa. Sarah pun langsung bangun nih, duduk di atas ranjang sembari melihat kondisi sekeliling dengan keheranan. Dia coba-coba panggil keluarganya kan, "Mak, Bapak, Nenek, Abang, Kak Dewi," mau dipanggilnya satu-satu. Tapi sayangnya tidak ada satupun suara yang menyahut teriakannya si Sarah nih. Dan Sarah pun akhirnya keluarlah dari kamar itu untuk mencari keluarganya Wak. Dia pergi ke ruangan depan, tetap juga tidak menemukan siapapun di sana. Akhirnya si Sarah pun berjalanlah menuju ke arah dapur. Nah di samping rak piring dekat lesung di dapur itu Wak, Sarah melihat ada seorang perempuan dalam posisi jongkok menghadap ke tembok membelakangi si Sarah Wak. Jongkok. Terus gak lama kemudian terdengar suara tangisan dari arah si perempuan. Karena penasaran, Sarah pun semakin mendekatlah dan memegang pundak perempuan itu. "Heh, kamu siapa?" Sambil terus menangis Wak, si perempuan itu menjawab, "Kamu bisa tolong aku," katanya. "Tolong kamu gimana nih maksudnya?" Dan di sini Wak, perempuan itu secara mendadak memutar kepalanya macam burung hantu ke arah belakang, sementara badannya masih ngadep ke depan lah. Dan pada saat melihat mukanya lebih jelas, Sarah kaget bukan main karena si perempuan ini wajahnya hancur sebelah Nadia di bagian kiri. Tapi tatapan matanya kosong, tak bernyawa gitu Nadia. Dia menyeringai ke arahku sambil diangkatnya tangan kirinya. "Tolong cariin jari kelingkingku dong." Kencang kali ketawanya Nadia, saking kencangnya gendang telinga aku udah mau pecah rasanya waktu itu. Tanpa ngengong lagi, Sarah pun langsung berlari keluar dari rumah itu sambil menangis kebingungan Wak. Dia terus berteriak tuh meskipun tidak ada seorang pun yang mendengar suara teriakan si Sarah. Dan hingga kemudian Sarah pun tersandung sesuatu dan dia terjatuh ke tanah. Dan di momen inilah Sarah akhirnya terbangun.
ternyata kejadian baru saja alami itu sebuah mimpi buruk ya si Sarah. Di mimpi itu Sarah kembali didatangi si perempuan ini lagi. Nah di saat membukakan mata ini ada beberapa keluarga Sarah yang memang sudah berkumpul mengelilinginya dengan wajah penasaran sekaligus juga khawatir. Dan meskipun kejadian yang baru saja dia alami tadi itu adalah mimpi, tapi rupanya kejadian pada saat Sarah sama Bang Sony dikejar sama kuntilanak di kebun karet itu betulan adanya, betulan nyata. Dan ternyata waktu si Sarah ini pingsan ada itu pengendara motor lewat dan akhirnya mereka bisa pulang ke rumah sama si pengendara motor tadi. Dan ketika melihat anak gadisnya sudah sadar, mama Sarah ini pun langsung memeluk si Sarah dengan perasaan haru. Ya Allah nak, ya Allah alhamdulillah aku gak kenapa-napa. Bang Sony tadi udah cerita semuanya ke kami nak, katanya. Nah mendengar hal itu barulah Wak Sarah akhirnya buka suara perihal sederet kisah pertemuannya dengan sosok Kinara jauh sebelum kejadian itu. Mulai dari kejadian di toilet umum tadi itu sampai semua mimpi aneh yang dialami sama Sarah diceritakan semua ke mamanya, ke neneknya, semua yang pada dengar di situ. Nah belum selesai si Sarah ini bercerita, Wak, nenek tiba-tiba motong. Dia bilang udah jangan diceritain lagi. Nenek tahu kok Kinara itu siapa. Makanya itu nenek ngasih gelang ini supaya dia nggak nempel ke kamu, karena kamu yang paling sensitif di sini. Makanya cuma kamu yang nenek kasih nak. Dia cuman bisa mengganggu kamu tapi dia tidak akan bisa memasuki raga kamu selama kamu pakai gelang ini, kata nenek. Nah mendengar penjelasan nenek, Wak, Bang Sony penasaran langsung bertanya, terus Kinara itu siapa nek? Nah pada saat itu barulah itu, Wak, kemudian nenek menceritakan semuanya secara detail. Ya siapa Kinara nih? Jadi Wak ternyata Wak, Kinara ini hidup di zaman ibu dari neneknya Sarah masih ada. Jadi waktu neneknya Sarah masih kecil lah. Dulunya Kinara ini adalah seorang gadis cantik yang memiliki rambut pirang dengan panjang sepinggang. Badannya putih, langsing dan memiliki tinggi semampai. Nah dari segi wajah, Wak, dia ini bisa dibilang sosok yang sempurna kali lah kata nenek. Wajahnya manis, senyumannya indah, alis matanya tebal macam semut berbaris, bibirnya kecil. Oh pokoknya cantik kali lah dia, Wak. Nah dari desas-desus yang beredar, kabarnya ibu Kinara yang bernama Bu Sinta ini dulunya sempat berpacaran dengan seorang pria Belanda yang bekerja di Indonesia. Dan karena sebuah accident tanda kutip nih, Wak, ya, Bu Sinta ini akhirnya hamil lah seorang bayi dari si pria itu. Bu Sinta pun mencoba meminta pertanggungjawaban si pria ini, tapi sayangnya pria itu menolak. Dengan terpaksa akhirnya Bu Sinta pun harus melanjutkan kehamilannya secara diam-diam hingga dia melahirkan seorang bayi cantik yang dia beri nama Kinara. Nah kehamilan yang awalnya disembunyikan oleh Ibu Sinta ini akhirnya diketahui, Wak, sama orang tuanya Bu Sinta atau kakek neneknya si Kinara ini. Dan karena malu anaknya ini hamil di luar nikah tanpa pertanggungjawaban dari laki-laki itu, Ibu Sinta ini pun akhirnya diusir, Wak, dari rumahnya. Dengan menggendong bayi Kinara yang memang masih kecil itu, Bu Sinta pun pergi meninggalkan desanya dan kemudian singgahlah di desa ini ya, desa tempat nenek si Sarah ini tinggal. Dan sejak itulah, Wak, Bu Sinta dan juga Kinara secara resmi menetaplah di desa ini. Nah meskipun Bu Sinta ini sudah memulai hidup baru dan menutup rapat-rapat masa lalunya, rupanya kabar perihal kehamilan yang tidak diinginkan ini, Wak, tersebar di desa tempat dia tinggal sekarang. Sehingga Ibu Sinta dan juga Kinara ini pun selalu dikucilkan masyarakat sekitar. Sejak kecil, Wak, Kinara ini selalu menjadi korban bully gitu loh dari kawan-kawannya. Sampai dia dewasa, banyak orang yang gak mau berkawan sama si Kinara ini karena dicap anak haram gitu loh, Wak. Setiap hari Kinara yang kesepian hanya bisa berdiam diri di rumah di saat gadis-gadis lain di desa ini mulai bermain bersama. Dan hal ini pun terus berlanjut, Wak, hingga si Kinara berusia sekitar awal 20 tahunan. Dan tanpa diduga, Wak, rasa kesepian itu pun berhasil terusir ketika untuk pertama kalinya Kinara diajak oleh seorang gadis seusianya untuk pergi bersama ke sebuah pasar malam. Kinara sama sekali tidak menyangka akhirnya saat itu pun tiba, Wak. Saat dimana ada seorang kawan datang ke rumahnya dan mengajaknya untuk bermain. Saking gak ada orang yang mau berkawan sama Kinara dari dulu tuh, makanya bahagia kali Kinara waktu itu. Nah mendapatkan ajakan itu jelaslah Kinara langsung mengiyakan dengan senang hati kan, Wak. Ibu Sinta mamanya ini pun bahkan sampai menyiapkan sebuah gaun cantik yang khusus dipakai sama Kinara untuk sekedar ke pasar malam aja tuh. Bu Sinta sendiri pun begitu bahagia karena untuk pertama kalinya beliau melihat Kinara memiliki teman, Wak. Udah persiapan kali ini kan mau pergi ke pasar malam. Tibalah waktunya malam yang memang sudah ditunggu-tunggu. Kinara dan beberapa gadis-gadis lainnya pergi lawak ke pasar malam yang terletak di desa lain. Dan sesampai di sana, Wak, mereka pun menikmati beberapa hiburan dan juga bersenang-senang hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam. Nah karena sudah larut malam nih, Wak, ya, mereka pun semua bergegas untuk pulang. Tapi
ada beberapa gadis dari rombongan itu yang memang berniat jahat sama si Kinara. Mereka dengan sengaja pulang diam-diam tanpa memberitahu Kinara, Wak. Pergi gitu aja mereka, ditinggalkannya si Kinara. Padahal nih, Wak, ya, Kinara sama sekali tidak tahu jalan pulang karena kan baru pertama kalinya mereka pergi ke situ kan. Baru pertama kalinya juga mungkin si Kinara nih keluar jauh. Nah, setelah kawan-kawan yang jahat itu meninggalkan si Kinara di area pasar malam, barulah di sana Kinara ini sadar bahwa dia terpisah dari rombongan teman-temannya itu. Dengan kebingungan, Wak, Kinara ini terus mencoba untuk mencari kawan-kawannya, tapi juga tidak membuahkan hasil. Kinara terus tuh berkeliling hingga dia sampai ke sebuah jalan yang cukup jauh dari area pasar malam. Dia rencana menyusul kawannya, siapa tahu kawannya masih kelihatan ya kan. Nah, karena pada saat itu posisinya takut kemalaman dan juga takut membuat ibunya khawatir, Kinara ini nekat pulang dengan meminta tumpangan ke satu mobil yang kebetulan lagi jalan ke sana. "Bapak, permisi, boleh saya ikut pulang? Arah rumah saya di desa ini," katanya. "Oh ya boleh, masuk aja," kata si bapak-bapak ini. Dan ketika Kinara masuk ke dalam mobil, barulah Kinara menyadari bahwa di dalamnya itu nggak cuma satu bapak itu aja, melainkan ada beberapa pria di situ. Sebetulnya waktu itu Kinara udah merasa sedikit was-was, Wak. Tapi karena kepalang tanggung ingin pulang ke rumah, Kinara pun tetap nih berpikir positif ya kan. Awalnya semua berjalan lancar-lancar aja dan semua pria itu juga tidak berbuat macam-macam kepada si Kinara ini. Tapi, Wak, ketika memasuki area hutan karet, mobil tersebut mendadak menghentikan lajunya dan memaksa Kinara buat turun. "Turun kamu," katanya. Dan ternyata, Wak, di tempat itu mereka sudah menyusun skenario keji untuk Kinara. Kinara yang ketakutan sempat berlari ini sekencang-kencangnya di antara pohon-pohon karet itu. Tapi naasnya Kinara akhirnya tertangkap dan diperkaos secara berjilid oleh mereka. Dan setelah dilecehkan seperti itu, Kinara yang masih terus berontak tidak terima nih. Hingga akhirnya kelima pria biadab ini pun dengan tega menghilangkan nyawa Kinara. Dan untuk menghilangkan jejak, tubuh Kinara dimutilasi dengan sadis menjadi beberapa bagian. Kinara pun tewas di tangan 5 pria biadab ini di malam itu. Nah, di sisi lain, Wak, Ibu Sinta yang cemas anaknya nggak balik-balik ini juga akhirnya melapor berita kehilangan anaknya ke pamong desa setempat. Dengan sigap warga setempat pun langsunglah membantu mencari keberadaan Kinara hingga di siang harinya mereka menemukan Kinara sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bu Sinta yang mengetahui anaknya dibunuh dengan cara sedemikian jahat itu nggak kuasa menahan air matanya, Wak. Beliau menangis meraung-raung meratapi Kinara. Warga pun akhirnya kemudian langsung membawa jenazah Kinara dan menguburkannya secara layak. Tapi, Wak, meskipun demikian, semenjak kejadian mengerikan itu, Kinara menjelma menjadi sosok arwah penasaran. Mungkin gegara dia meninggal secara mengenaskan itu ya kan. Dan warga sekitar juga percaya arwah Kinara yang tidak tenang ini adalah sebuah bentuk kemarahannya kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada dia. Dan selain itu ternyata, Wak, pada saat dikuburkan rupanya jari kelingking tangan kirinya si Kinara ini tertinggal di kebun karet dan tidak sempat dimasukkan ke liang lahat. Itulah alasan dibalik kenapa si Kinara ini selalu mengganggu warga di desa tersebut dengan meminta mereka untuk mencarikan kelingkingnya. Gitu. Jadi ternyata bukan si Sarah ini jadi ganggu, beberapa warga juga sering diminta cariin kelingking saya dong, kayak gitu. Macam ada urusan yang belum selesai gitulah si Kinara nih. Nah, tapi, Wak, di balik kisahnya yang menyedihkan ada alasan penting kenapa Kinara ini terus mengikuti dan mengganggu Sarah sebegitu parahnya, padahal Sarah ini bukan warga asli sana ya. Pertama, Wak, karena Sarah ini memang cukup sensitif dan peka akan hal-hal gaib. Makanya itulah Kinara ini selalu berusaha untuk menampakkan dirinya di hadapan Sarah. Dan selain itu, ternyata, Wak, saat pertama kali Sarah pergi ke desa tersebut waktu dia masih umur 6 tahun, Sarah nih sempat berteman sama Kinara, Wak. Sempat. Tapi waktu itu Sarah masih kecil ya sama sekali nggak sadar kalau ternyata Kinara ini adalah makhluk tak kasat mata gitu kan, Wak. Mereka berdua tuh sempat berteman cukup dekat hingga sampai-sampai si Sarah ini sempat memanggil Kinara ini dengan sebutan kakak. Memori itu kembali diingatkan sama nenek. "Kok ingat nggak dulu waktu kok kecil ada gini. Di situ langsung terdiam aku nanya. Kak Kinara, aduh merinding aku di situ baru sadar si Sarah nih. Dan itulah alasan kenapa Kinara ini selalu bertanya ke si Sarah kan, "Kamu ingat aku nggak? Kamu ingat aku nggak? Kok kamu lupa? Karena mereka dulu tuh juga berteman tanpa si Sarah ini sadari. Dan semakin beranjak dewasa, Sarah ini tidak mengingat akan pertemanan gaib itu, Wak. Sampai akhirnya Kinara menerornya dengan serangkaian kejadian mengerikan ketika Sarah balik lagi ke desa itu. Dan setelah mengetahui fakta menyedihkan tentang Kinara, Sarah lalu langsung diminta meminum segelas air yang memang sudah diberikan doa-doa. Dan hal tersebut merupakan upaya neneknya supaya Sarah ini tidak lagi mendapatkan teror dari sosok Kinara.
Dan alhamdulillahnya sejak saat itu Sarah tidak pernah lagi mengalami gangguan sampai akhirnya liburan ini usai dan dia pun bersama keluarga pulang ke rumah. Woi, itu berarti udah ketemu Nadia kelingking. Nah itu wallahualam wa. Kelingking yang dipikir kunci motor itu mungkin apakah halusinasinya aja atau memang Sarah memperlihatkan kunci itu seperti kelingking karena dia ingin menyampaikan pesan untuk dicari cepat kelingkingnya. Kelingkingnya udah ketemu, nggak tahu aku. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang Sarah yang diteror sosok kuntilanak bernama Kinara. Ternyata di balik wujudnya yang mengerikan, sosok ini menyimpan kisah sedih di masa lalunya. Kita doakan aja lah ya, semoga Kinara bisa melupakan dendamnya dan hidup tenang di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dari kisah ini kita bisa mengambil satu pesan penting, yaitu jangan mudah menyakiti atau membuli orang lain hanya karena suatu kesalahan yang bukan dia lakukan. Gegar Kinara sejak kecil nggak punya ayah kan bukan salah dia, Wak. Dia pun nggak minta dilahirkan kayak gitu. Harusnya kita sebagai teman perlakukanlah orang lain setara dan sebaik-baiknya ya. Sedangkan ya buat pelaku yang sudah menyakiti Kinara, tunggu aja. Semoga kalian mendapatkan ganjaran setimpal nanti di akhirat ya. Amin kan rame-rame Wak. Amin ya rabbal alamin. Tobat. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.